Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Seperti yang kita sudah maklumi bersama bahwa bulan Zulhijjah ini sesuatu yang luar biasa spesialnya, tetapi kurang begitu populer di Indonesia karena biasanya fokus kepada Ramadan. Persiapan Ramadan luar biasa dan juga gegap gempita Ramadan juga kita sudah simak, sudah dengar. Tapi apakah 10 hari bulan Zulhijjah ini kita sudah tahu ilmunya? Coba bacakan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menambah semangat ya. Surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr. Nah, ini demi fajar, demi malam yang 10. Para ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dan Mujahid menjelaskan bahwa malam yang 10 ini adalah mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Karena Allah bersumpah, maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa pentingnya. Sangat agung, sangat tidak ada bandingannya. Dan Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim pun, kalau ada bacakan terjemahnya ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tiada hari-hari yang amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah dibanding 10 hari ini. Jadi ini 10 hari itu top sekali. Lalu sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi Muhammad mengatakan tidak juga jihad. Artinya ini di atas jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Artinya beliau wafat, syahid, syuhada, dan hartanya pun habis. Cuma ini yang bisa menandingi amal di bulan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ini luar biasa, hadirin. Disunahkan bertakbir seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ini harusnya menjadi kebiasaan kita sambil jalan, duduk, berbaring, kecuali di tempat yang diharamkan. Kita terus-menerus untuk bertakbir. Biasanya kita malam lebaran saja ya. Amalan takbir di bulan 10 hari Zulhijjah ini luar biasa hebat pahalanya dibanding di bulan yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, satu saja subhanallah ini berbeda dibanding dengan selain 10 hari terakhir ini. Juga setiap sedekah 1.000 rupiah berbeda. Setiap huruf Quran yang dibaca berbeda. Setiap sholat 2 rakaat atau lebih berbeda. Setiap tahajudnya, setiap kita mengucapkan salam, setiap kita bersilaturahim dan berdoa sekalipun, ini sangat berbeda. Berbeda sekali ya. Jadi bagi orang yang mengetahui dahsyatnya hari di bulan Zulhijjah 10 hari pertama ini, maka kita tidak mau kehilangan satu detik pun kecuali hanya untuk kebaikan. Jangan ada kesia-siaan. Para sahabat itu memperbanyak takbir, tahmid, tasbih, tahlil, beragam zikir. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari Zulhijjah ini sambil bertakbir. Lalu orang-orang di pasar pun ikut bertakbir. Ini menunjukkan syiar tauhid diperbesar,
suasana hati dihidupkan dengan banyak mengingat menyebut nama Allah, dan ini bukan cuma rutinitas ibadah saja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apalagi? Nah, di bulan ini pun ada puasa Arafah yang fadilahnya adalah Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ini Sahih Muslim ya. Juga pada hari Arafah ini ada ampunan yang tiada bertepi, ada hari pembebasan dari api neraka, hari doanya diijabah, dan inilah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah yang tiada balasan selain surga. Jadi luar biasa. Termasuk hari Nahar, Idul Adha. Ini merupakan hari yang paling agung di sisi Allah, adalah hari Nahar, yaitu hari 10 Zulhijjah ya ini. Kurban juga ini diadakan di bulan di 10 Zulhijjah ini, bisa dilaksanakan, dan ini termasuk amalan yang sangat besar. Jadi di bulan ini terkumpul ada sholat, ada saum, ada haji, ada sedekah, ada kurban, ada zikir. Maka orang-orang yang mengetahui dahsyatnya 10 hari di bulan Zulhijjah ini, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ayo sahabatku sekalian, sadari kita belum tentu hidup di tahun yang akan datang. Kalau kita meninggal sesudah ini, berarti ini adalah 10 hari bulan Zulhijjah yang terakhir bagi kita. Perbanyak apapun, termasuk doa-doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya satu takdir ke takdir lain, diubah oleh Allah syariatnya, karena doa di 10 hari pertama Zulhijjah ini luar biasa hebatnya dibanding yang lainnya. Sedekah luar biasa, baca Quran luar biasa, sholat luar biasa, tidak ada bandingannya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk tidak menyia-nyiakan, karena kita sangat memerlukan lipat gandanya kebaikan dari kelalaian yang sudah kita lakukan sangat lama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan kita lebih dicintai Allah. Kan kalau dicintai Allah berarti kita akan mendapatkan yang terbaik bagi hidup kita di dunia ini, terbaik pada saat kita akhir hayat, terbaik pada waktu di alam barzah kita dapat jamuan, terbaik juga di yaumal hisab, bahkan kita bisa berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena ini dijanjikan bagi orang yang hatinya bersih dari kemusyrikan. Dan kita bisa minta kepada Allah di 10 hari terakhir ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya, ini luar biasa, karena ketauhidan inilah yang betul-betul diperjuangkan oleh semua nabi, dan yang diajarkan dan yang dibawa oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah untuk ketauhidan. Kita tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan syirik khafi maupun syirik yang besar. Dan ini harus kita minta sungguh-sungguh di bulan 10 hari ini, supaya kita termasuk ahli tauhid yang bersih dari kemusyrikan, yang hadiahnya kita akan sangat tenang apapun yang terjadi di sekeliling kita, karena kita tahu Allah bersama kita, Allah yang mengatur semua kejadian, Allah yang melindungi, memudahkan, dan kita pun terus dengan tauhid ini akan bertawakal. Kita tahu
bahwa laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak ada kekuatan untuk terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Kita minta kepada Allah dengan ketauhidan, kita akan menjadi orang yang dimudahkan menjadi mukhlisin, akhirnya jadi mukhlasin dan mutawakilin. Dan inilah yang membuat setan tidak berdaya untuk menipu orang-orang yang ikhlas dan tawakal. Dan ini kita bisa perjuangkan, memohon kepada Allah bebas dari kemusyrikan. Kita dijadikan Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mutawakilin. Kita membuat setan tidak berdaya, dan Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ini amalan luar biasa, menjadi orang yang ihsan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semua jamaah oleh Allah diberikan nikmatnya, menimba ilmu yang manfaat, nikmatnya beribadah, diterima ibadahnya, diijabah doanya, dan semoga kita dikaruniai kesehatan lahir wal batin, kecintaan kepada Quran, hidup bersama Al-Quran, mudah memahami, mudah mengamalkan, dan mudah pula mendakwahkan Al-Quran dengan ikhlas dan istiqomah. Dan semoga Allah mengundang jamaah semua ke Baitullah menjadi hajah yang mabrur, mabrurah, umroh yang makbulah, yang kembali ke tanah air bisa menjadi bukti indahnya ahli takwa, bukti indahnya akhlakul karimah. Dan semoga kita semua istiqomah dan akhir hidup kita husnul khotimah, berkumpul jadi ahlul jannah, masuk surga tanpa hisab dan azab, berkah dari kebersihan hati, bersih dari kemusyrikan. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dari Makkah Al Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.